Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi dengan NIM 2306106045999. Di sini saya dari Departemen PJKR Angkatan 23. Yang pertama itu ada dari konsep CRE. Konsep CRE itu kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan pembuluh darah untuk memasak oksigen ke otot selama aktivitas fisik yang berkepanjangan. Semakin baik ketahanan kardiorespirasi seseorang, semakin efisien tubuhnya dalam menggunakan oksigen untuk mempertahankan aktivitas fisik tanpa cepat merasa lelah. Kemudian cara pengukurannya yaitu sebelumnya saya cuman memberikan satu contoh pengukuran dari CRE ini yang saya ambil, yaitu step test, tes naik turun tangga selama 3 menit. Ini tergolong praktis dan mudah. Tes ini mengukur pemulihan denyut jantung setelah aktivitas. Cara melakukannya naik turun tangga atau step setinggi 30 cm selama 3 menit dengan ritme 24 langkah per menit. Yang kedua, setelah selesai duduk dan ukur denyut jantung selama 1 menit setelah latihan. 3. Bandingkan hasil dengan tabel standar kategori hasil denyut jantung setelah step test. Tingkat keberhasilan itu 84 lebih dari 84 BPM itu sangat baik. 85-100 itu baik, 101-110 itu cukup, kurang dari, maksudnya yang sangat baik itu kurang dari 84. Kalau lebih dari 111 itu berarti kurang. Kemudian latihannya itu juga ada banyak. Saya mengambil dari salah satu latihan yang paling mudah saja. Latihannya yaitu interval training atau HIIT, High Intensity Interval Training. Latihan ini melibatkan kombinasi latihan intensitas tinggi dan istirahat aktif, meningkatkan VO2 max lebih cepat dibanding latihan aerobik biasa. Contoh latihan HIIT untuk CRE ini sprint selama 30 detik plus jalan 30 detik, ulangi sampai 6-10 kali. Kemudian ada lagi jika bersepeda itu bersepeda cepat 40 detik, kayu santai dengan 20 detik, ulangi sampai 6-8 kali. Kemudian ada lagi lompat tali cepat 1 menit, 1 lompat ringan selama 30 detik, itu ulangi hingga 5-10 set. Frekuensinya itu 2-3 kali per minggu karena intensitasnya itu sangat tinggi. Kemudian ada dari konsep dari MS, kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam satu usaha. Untuk kontraksi kekuatan otot sangat penting untuk aktivitas sehari-hari, performa olahraga, serta mencegah cedera untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Cara pengukurannya itu ada push up test, uji kekebalan tubuh bagian atas. Tes ini mengukur daya tahan otot dada, bahu, dan triceps. Cara melakukannya yaitu lakukan push up dengan teknik yang benar. Yang kedua, hitung jumlah push up maksimal tanpa berhenti. Standar untuk pria itu usia 20-29 tahun, lebih dari 54 itu sangat baik. Ada 45-54 itu baik. Sedang itu ada di sekitaran 35-44, yang kurang itu lebih dari 34. Standarnya untuk usia wanita itu standar untuk wanita usia 20-29 itu lebih dari 48, itu sangat baik. 34-48 itu baik. 17-33 itu sedang. Kurang dari 16 itu sangat kurang. Kemudian ada latihan dari MS, itu ada 4. Latihan beban, weight training. Kemudian ada latihan calisthenics, body weight training, prinsip aggressive overload.
terakhir latihan explosive power, plyometrics. Kemudian ada konsep dari F, kemampuan otot dan sendi untuk bergerak melalui rentang gerak, range of motion, maksimalnya tanpa rasa sakit atau cedera. Fleksibilitas sangat penting untuk keseimbangan mobilitas dan pencegahan cedera dalam aktivitas sehari-hari maupun olahraga. Cara pengukuran dari F ini tersendiri, ya lagi-lagi salah satu yang paling mudah yaitu ada trunk rotation test, mengukur fleksibilitas punggung dan pinggang. Tes ini menilai fleksibilitas rotasi tubuh bagian atas. Cara melakukan, yang pertama berdiri tegak dengan kaki selebar bahu. Yang kedua, putar badan ke kiri sejauh mungkin tanpa menggerakkan kaki. Yang ketiga, ukur sudut rotasi tubuh dengan bantuan pengamat atau alat ukur. Ulangi ke arah kanan. Hasilnya itu jika melebihi 45 derajat rotasinya itu sangat fleksibel. Kalau 30-45 derajat itu rotasinya sangat normal. Jika kurang dari 30 derajat itu rotasinya sangat kurang fleksibel. Kelebihan dari pengukuran ini yaitu mengukur fleksibilitas dalam gerakan fungsional. Kekurangannya membutuhkan alat bantu seperti goniometer atau kamera. Kemudian latihan dari F ini yaitu lagi-lagi yang paling sederhana menurut saya, yaitu static stretching, peregangan statis, yaitu menahan posisi peregangan selama 15-30 detik tanpa bergerak atau meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. Bergerak untuk meningkatkan fleksibilitas otot dan sendi. Contoh latihan yaitu sit forward bend, meregangkan punggung dan hamstring. Kemudian ada butterfly stretch untuk fleksibilitas pangkal paha. Yang kedua chest stretch, membuka dada dan bahu. Quad stretch yaitu meregangkan paha depan. Tricep stretch itu ada fleksibilitas bahu dan lengan. Dilakukannya kapan? Setelah olahraga sebagai pendinginan, atau juga ini dilakukan selama 3-5 kali per minggu. Kemudian ada konsep dari BC, perbandingan antara lemak tubuh dan massa bebas lemak, lean body mass dalam tubuh seseorang. Ini adalah salah satu komponen utama kebugaran fisik karena mencerminkan proporsi lemak tubuh dibandingkan dengan otot tulang dan cairan tubuh lainnya. Body mass index itu ada rumusnya, yaitu BMI sama dengan berat per tinggi, yang dikategorikan jika kurus itu kurang dari 18,5. Jika normal itu BMI-nya 18,5 sampai 24,9. Jika overweight itu ada 25 sampai 29,9. Jika obesitas itu ada di range 30 lebih atau 30 lebih lah BMI-nya. Kelemahannya tidak bisa membedakan massa otot dan lemak tubuh sehingga bisa kurang akurat untuk atlet atau individu dengan massa otot tinggi. Itu kelemahannya dari pengukuran yang saya pilih. Kemudian ada latihan dari BC, yaitu latihan kekuatan strength training. Tujuannya meningkatkan massa otot dan mempercepat metabolisme. Frekuensinya itu 3-5 per minggu. Durasinya selama latihan itu 45-60 menit. Contoh latihannya itu squat, deadlift, push up atau bench press. Ada lagi pull up atau lat pull down. Ada juga plank and leg raises. Kemudian ada dari konsep dari MF,
kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan, bertahan dalam aktivitas, dan bekerja secara efisien dalam berbagai situasi. MF ini ada dua komponen utamanya, mencakup dua komponen maksudnya MF ini, yaitu yang pertama muscular strength, kekuatan otot, yaitu kemampuan otot untuk mengangkat atau menahan beban maksimum dalam satu kali usaha, kayak satu repetisi. Kemudian ada muscular endurance, yaitu daya tahan otot, kemampuan otot untuk bekerja dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Kemudian ada cara pengukurannya, yaitu memakai hand grip strength test. Tes ini mengukur kekuatan genggaman tangan dengan alat dinamometer. Cara melakukannya yaitu pegang dinamometer dengan satu tangan. Yang kedua, remas sekuat mungkin selama 3-5 detik. Yang ketiga, catat hasilnya dalam satuan kilogram atau newton. Yang keempat, lakukan sebanyak 3 kali dan ambil nilai yang tertinggi. Kemudian latihan dari MF itu sendiri, yaitu latihan untuk meningkatkan muscular endurance, daya tahan otot. Latihan ini fokus pada repetisi tinggi dengan beban ringan untuk meningkatkan ketahanan dalam jangka waktu lama. Prinsip latihannya yaitu menggunakan beban ringan 40-60% dari one repetition. Itu dilakukan 3-4 set dengan 12-20 repetisi. Istirahat 30-60 detik antar set. Bisa dilakukan dengan body weight training atau alat ringan. Contoh latihannya itu ada push up, sit up, body weight squat, itu melatih paha dan bokong tanpa beban berat. Ada lunge, melatih keseimbangan dan daya tahan otot kaki. Kemudian ada plank, melatih core dan daya tubuh bagian atas. Kemudian ada konsep dari power, kemampuan otot untuk menghasilkan kekuatan maksimal dalam waktu secepat mungkin. Power merupakan kombinasi antara kecepatan, yang berarti semakin kuat dan cepat seseorang dalam melakukan suatu gerakan, semakin besar power yang dihasilkan. Kemudian cara pengukurannya yaitu vertical jump test, tes lompatan vertikal. Tes ini mengukur kemampuan tubuh bagian bawah dalam menghasilkan power eksplosif. Cara melakukan: berdiri tegak di samping dinding dengan tangan diangkat ke atas, tandai titik tertinggi yang bisa dijangkau. Yang kedua, lakukan lompatan setinggi mungkin dengan tangan terentang dan tandai titik yang telah dicapainya. Yang ketiga, selisih antara kedua tangan tersebut adalah hasil lompatan vertikal dalam sentimeter. Ulangi 3 kali dan ambil hasil terbaik. Semakin tinggi lompatan, semakin besar power yang dimiliki. Selisihnya itu ya kayak selisihnya semakin besar gitu, itu powernya akan semakin meningkat. Contoh latihan dari power yaitu sendiri, ada plyometric training, latihan lompat. Plyometric adalah latihan eksplosif yang meningkatkan power tubuh bagian bawah. Contoh latihannya yaitu ada jump squat, jongkok lalu melompat setinggi mungkin mendarat dengan lembut. Ulangi sampai 3-4 set kali 10 repetisi. Box jumps, ada bonding. Bonding ini melompat jauh ke depan dengan satu kaki secara bergantian, 3 set kali 20 meter. Ada depth jump, melompat turun dari ketinggian dan langsung melompat kembali. Ini dilakukan 3-4 set kali 6 repetisi. Konsep dari speed, kemampuan seseorang untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dalam waktu sesingkat mungkin. Kecepatan ini tergantung pada frekuensi langkah stride frekuensi dan panjang langkah stride length. Dalam olahraga dan kebugaran, speed sering dikaitkan dengan lari cepat, sprint, refleks, dan reaksi cepat dalam berbagai gerakan. Kemudian ada cara pengukuran dari speed, yaitu 10 meter dan 40 meter sprint test.
Maksudnya itu apa? Tujuan tes ini mengukur kecepatan akselerasi dan kecepatan maksimal seseorang saat berlari dalam jarak pendek. Cara melakukan tesnya ini berdiri dari garis start dalam posisi siap sprint. Yang kedua, saat aba-aba diberikan, lari secepat mungkin ke garis akhir 10 meter atau 40 meter. Gunakan stopwatch atau sistem pencatat waktu otomatis untuk mencatat waktu tempuh. Ulangi 2-3 kali dan ambil waktu yang terbaik. Interpretasi hasilnya itu semakin cepat waktu ditempuh, semakin baik kecepatan dan akselerasi seseorang. Atlet-atlet biasanya memiliki waktu di bawah 4,5 detik untuk 40 meter. Latihan dari speed itu sendiri yaitu agility and quickness drills, latihan kelincahan dan reaksi. Melatih kecepatan dalam mengubah arah dan waktu reaksi. Contoh latihannya yaitu ada cone drill atau zigzag sprint, leader drills. Yang ketiga ada reaction sprints, yaitu sprint langsung setelah mendengar aba-aba suara atau melihat sinyal. Kemudian ada konsep dari agility, kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan efisien tanpa kehilangan keseimbangan atau kontrol tubuh. Agility melibatkan kecepatan, koordinasi, keseimbangan, dan reaksi cepat. Kelincahan sangat penting dalam olahraga seperti sepak bola, basket, tenis, bela diri, dan badminton, di mana atlet harus bergerak cepat dan responsif terhadap situasi yang berubah. Cara pengukuran agility ini ada Illinois Agility Test. Tes ini mengukur kelincahan dalam mengubah arah dengan cepat. Cara melakukan tes ini, susun 8 kun di lapangan membentuk jalur zigzag. Peserta mulai dalam posisi berbaring menghadap ke depan di garis start. Setelah aba-aba, peserta harus berlari melalui jalur yang ditentukan secepat mungkin. 4. Catat waktu dari start hingga finish dengan stopwatch. Interpretasi hasilnya yaitu semakin cepat waktu tempuhnya, semakin baik kelincahan seseorang. Biasanya jika atlet menyelesaikan tes ini dalam 15-18 detik. Latihan dari agility itu sendiri ada cone drills tadi, latihan zigzag dengan cone. Meningkatkan kecepatan dan kontrol saat mengubah arah. Cara latihannya, susun sampai 5-6 kun dalam garis zigzag. Jarak antara kun yaitu 2-3 meter. Yang kedua, cara melewati kun sambil menjaga keseimbangan tubuh. Yang ketiga, gunakan gerakan memutar pinggul dan lutut agar lebih efisien. Lakukan 4-5 set kali 20 meter dengan istirahat 30 detik. Kemudian ada konsep dari balance, kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi stabil saat diam, static balance, atau bergerak dynamic balance. Keseimbangan sangat penting dalam berbagai aktivitas, mulai dari berjalan, berlari, melompat, hingga olahraga seperti sepak bola, senam, dan bela diri. Cara pengukuran dari balance itu sendiri yaitu stock stand test. Tes berdiri seperti bangau. Cara mengukur static balance itu keseimbangan diam. Cara melakukan tes ini, yang pertama berdiri dengan satu kaki di lantai, kaki yang lain ditekukkan dan ditempelkan ke paha kaki yang berdiri. Letakkan tangan di pinggul dan tutup mata, opsional untuk tantangan yang lebih sulit. 3. Mulai stopwatch saat peserta mengangkat tumit kaki yang berdiri. Catat waktu hingga peserta kehilangan keseimbangan atau menyentuh lantai. Interpretasi hasilnya yaitu lebih dari 30 detik keseimbangan itu sangat baik. 15-30 detik itu keseimbangan cukup baik, kurang dari 15 detik perlu meningkatkan keseimbangan. Maksudnya ini mengukur tesnya dalam keseimbangan dalam diam. Kemudian latihan dari balance itu sendiri yaitu single leg balance, berdiri dari satu kaki. Cara latihannya berdiri dengan satu kaki
kaki lainnya diangkat sedikit dari lantai. Yang dua, tahan posisi ini selama 3-60 detik. Untuk tantangan yang lebih sulit, tutup mata untuk lakukan di permukaan yang tidak stabil seperti bantal atau Bosu ball. Lakukan 3-4 set per kaki. Maksudnya kakinya bergantian. Konsep dari coordination, kemampuan tubuh untuk mengontrol gerakan dengan efisien, menggabungkan beberapa bagian tubuh agar bekerja secara harmonis dalam melakukan suatu tugas. Koordinasi yang baik memungkinkan kita untuk bergerak dengan lebih cepat, akurat, dan efektif, terutama dalam olahraga, aktivitas sehari-hari, atau pekerja yang memerlukan keterampilan motorik yang tinggi. Cara pengukuran coordination ini alternate hand wall toss test, mengukur hand-eye coordination, mengukur mata dan tangan. Contoh melakukan tes ini: berdiri sekitar 20 meter dari dinding. 2. Gunakan bola tenis dan lemparkan ke dinding dengan satu tangan. Kemudian tangkap bola itu kembali dengan tangan yang berlawanan yang tadi dilempar. Ulangi terus selama 30 detik dan hitung jumlah lemparan dan tangkapan hingga sukses. Interpretasi hasilnya: semakin banyak tangkapan yang berhasil, semakin baik koordinasi mata dan tangan. Kemudian ada latihan koordinasi hand-eye koordinasi drill, lempar dan tangkap bola. Cara latihannya yaitu gunakan bola tenis dan berdiri sekitar 2 meter dari dinding. Lempar bola ke dinding dengan satu tangan, lalu tangkap dengan tangan yang berlawanan. Ulangi selama 30-60 detik dan cobalah meningkatkan kecepatannya. Interpretasi hasilnya yaitu ini cuma latihan ya. Itu lakukan 3-4 set untuk meningkatkan refleks dan kontrol tangan. Kemudian ada dari konsep dari reaction, kemampuan tubuh untuk merespon stimulus dengan cepat dan tepat. Stimulus ini bisa berasal dari visual, auditory, atau taktil, sentuhan. Reaksi yang baik sangat penting dalam olahraga, aktivitas sehari-hari, dan situasi darurat, seperti menangkap bola yang tiba-tiba datang, menghindari rintangan saat berlari, atau merespon suara klakson saat menyeberang jalan. Cara pengukuran dari reaction itu sendiri yaitu ruler drop test. Tes jatuh penggaris, maksudnya penggaris dijatuhkan. Mengukur simple reaction time, reaksi sederhana. Stimulusnya itu visual. Cara melakukan tesnya: seseorang memegang penggaris secara vertikal di atas tangan peserta. Yang kedua, peserta harus menangkap penggaris secepat mungkin saat dilepaskan tanpa peringatan. Yang ketiga, catat jarak di manakah penggaris itu ditangkap. Interpretasi hasil: semakin pendek jarak jatuhnya penggarisnya itu, semakin cepat waktu reaksinya. Latihan dari reaksi itu sendiri: ruler drop drill, latihan jatuh penggaris tadi. Melatih simple reaction time, reaksi sederhana, stimulusnya itu visual. Cara latihannya: minta temanmu memegang penggaris secara vertikal di atas tanganmu saat melepaskan. Yang kemudian saat dilepaskan, tangkap penggaris secepat mungkin. Ulangi 10-15 kali dan coba kurangi waktu reaksi. Semakin cepat kamu menangkapnya, semakin baik reaksimu. Terima kasih, begitu aja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.